Memikirkan hal ini, Victoria mengertakkan gigi dan berkata, "Segera beritahu rumah komandan militer, dan minta mereka mengirim pengintai terbaik mereka ke Jakarta dengan pesawat untuk menyelidiki jejak ledakan. Setelah fajar besok, selama mereka terbang di atas Cempaka Villa, mereka pasti bisa menemukan lokasi ledakan. Jika dipastikan bahwa Adi telah dibunuh, aku akan membiarkan ketiga tetua itu pergi. Biarkan mereka bertiga pergi ke Jakarta, dan bekerja sama untuk menemukan pria itu, mencabik-cabik tubuhnya, dan mengakhiri masalah masa depan selamanya." Di sisi lain, helikopter yang dikendarai Isyana telah terbang tepat di atas pusat ledakan. Karena Tama telah membayar pil pembentuk ulang, dia hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya, jadi dia mengemudikan helikopter, menyalakan lampu sorot badan pesawat, dan terbang mengelilingi seluruh lembah di ketinggian rendah dengan hidung miring ke bawah, sambil memeriksa situasi berikut. Saat ini, Tama merasakan perbaikan dan reorganisasi tulang, organ, otot, dan meridian di tubuhnya. Untungnya, cederanya tidak seserius Duncan saat itu, jadi keseluruhan prosesnya jauh lebih cepat. Pada saat yang sama, Ariana seperti lagu di celah alam yang dibentuk oleh batu besar yang pecah di tepi lembah, mendengarkan deru helikopter di udara lembah, merasa tidak nyaman. Saat ini, tubuhnya terluka parah, meridian, dantian, dan bahkan organ dalamnya terluka parah. Dia naik ke bawah batu besar ini untuk berlindung sementara setelah melalui banyak kesulitan. Awalnya, dia berencana untuk bersembunyi di sini, pulih sedikit dalam beberapa hari, dan kemudian mencari cara untuk pergi. Dalam penilaiannya, meskipun Tama melihat dirinya pada saat ledakan, tetapi kekuatan ledakan Adi begitu kuat, Tama pasti hanya menemui jalan buntu. Oleh karena itu, dia juga dapat menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun di pihak lain yang mengetahui keberadaannya, dan dia dapat menyembuhkan lukanya di sini dengan ketenangan pikiran. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa saat angan-angan dimulai, helikopter lain datang, dan helikopter itu berputar-putar di lembah, seolah mencari sesuatu. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah orang-orang itu tidak dapat menemukan Tama dan tidak mau menyerah, jadi mereka mendatanginya lagi? Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lega, dan diam-diam berkata, "Selama karena mereka tidak datang kepadaku." Segera, dia tiba-tiba memikirkan Lord, dan berseru dalam hatinya, "Hari ini Adi meledakkan dirinya, dan saya menghilang bersamanya. Lord akan menemukan cara untuk menyelidiki dengan jelas, dan aku tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa aku masih hidup." Kemudian mengeluarkan ponselnya. Ponselnya benar-benar rusak dan berubah bentuk saat ini, dan bahkan baterainya membengkak karena deformasi. Melihat ini, dia akhirnya menghela nafas lega, berpikir bahwa tidak mungkin ponsel terus melaporkan posisinya ke pahlawan. Sekitar 10 menit kemudian, Tama akhirnya pulih dari efek pil resaping. Dia memutar lehernya dan meregangkan tubuh dengan kuat di kabin sempit. Dia tidak lagi terlihat terluka parah atau lemah. Isyana di samping berseru berulang kali, "Tuanku, apakah kamu sudah pulih?" Tama mengangguk, dan berkata, "Tubuh telah pulih, tetapi energi spiritual belum." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 2 pil lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu ramuan memasuki perut, itu berubah menjadi aura murni dan menyebar ke seluruh tubuh di sepanjang meridian dan dantian yang dipulihkan. Tama merasakan gelombang aura kembali, dan dia segera merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Isyana di samping merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual lagi, dan berkata dengan heran, "Tampaknya Tuan Muda telah pulih sepenuhnya." Tama sedikit mengangguk, dan tidak dapat menahan desahan, "Aku telah pulih, tetapi cincin itu mungkin membutuhkan banyak uang. Ini hanya dapat dilakukan dengan lambat." Kemudian, dia bertanya kepada Isyana, "Nona, apakah kamu menemukan sesuatu di lembah ini?" Kata Isyana,
Aku baru saja menyapu beberapa kali di ketinggian rendah, tetapi aku tidak melihat tubuh Ariana. Ada kemungkinan besar dia masih hidup. Apalagi ketika aku terbang di ketinggian rendah, angin kencang dari helikopter bisa menerbangkan tumbuh-tumbuhan. Setelah beberapa pemeriksaan, area datar lembah seharusnya tidak bisa menyembunyikan orang. Tempat itu dikelilingi pegunungan. Ariana seharusnya terluka parah. Kemungkinan dia memanjat keluar gunung itu sendiri hampir nol, dan ada kemungkinan besar gunung itu tersembunyi di kaki gunung sekitarnya, jadi kita bisa turun dan mencari dengan hati-hati. Tama mengangguk dan berkata setuju, spekulasi Nona sangat masuk akal. Dalam hal ini, Nona telah bekerja keras untuk membawa helikopter serendah mungkin ke kaki gunung, dan aku akan menggunakan energi spiritualku untuk menyelidiki. Oke, Isyana segera memindahkan helikopter. Ketinggian turun ke minimum, dan terbang perlahan hampir menyentuh puncak pohon di kaki gunung. Dan Tama melepaskan aura di sekujur tubuhnya untuk mengetahui keberadaan Ariana. Saat ini, Ariana berada di ujung lain lembah, melihat helikopter tidak hanya tidak pergi, tetapi mulai menurunkan ketinggiannya, dan mendekati arahnya sedikit di sepanjang kaki gunung, hatinya langsung naik di tenggorokannya. Dia sangat jelas tentang situasinya saat ini. Jika seseorang mengetahuinya, dia tidak membutuhkan ahli. Seorang anak berusia 10 tahun dapat dengan mudah bunuh diri. Selain itu, dia juga sangat jelas bahwa jika dia jatuh ke tangan keluarga Polen, akhirnya hanya akan lebih tragis. Karena Black Mamba membunuh Sarah dan suaminya Cahya Renza dari keluarga Polen 20 tahun yang lalu, dan mengubur utas rahasia dalam keluarga Polen selama 20 tahun, dan bahkan mencoba 2 kali untuk menghancurkan keluarga Polen. Putra Cahya Renza Tama juga mati di bawah kekuatan penghancuran diri di hari ini. Pada saat ini, keluarga Polen harus menganggap Black Mamba sebagai musuh bebuyutan di antara musuh bebuyutan. Gugup, dia menggerakkan tubuhnya dengan susah payah untuk menyembunyikan dirinya lebih dalam, berharap menggunakan penutup batu untuk menghindari deteksi helikopter lawan. Dia berpikir bahwa pihak lain hanyalah orang biasa yang tidak memahami aura, dan bahwa pihak lain pasti tidak mencari dirinya sendiri, tetapi Tama, jadi dia menyimpulkan bahwa pihak lain paling banyak akan memeriksa keberadaan Tama di helikopter, dan tidak mau memperhatikan bagian bawah batu apakah seseorang bersembunyi. Tapi di mana dia berharap bahwa Tama menemukannya bukan dengan penglihatan, tetapi dengan persepsi aura. Isyana mengemudikan helikopter untuk mencari di sepanjang kaki gunung. Ketika helikopter masih berjarak 2 hingga 300 meter dari Ariana, ekspresi Tama tiba-tiba membeku. Segera, dia menunjuk ke tempat gelap di depan dari kiri, dan berkata kepada Isyana, "Di sana." Melihat Tama menunjuk arah dengan tangannya, Isyana bahkan tidak melihatnya, dia langsung menarik joystick, membuat helikopter terbang tepat ke arah jari Tama. Saat ini, Ariana, yang bersembunyi di celah antara batu-batu besar, tidak tahu bahwa dia telah dikunci oleh pihak lain. Dia hanya ingin mencoba yang terbaik untuk tidak menggerakkan tubuhnya atau membuat keributan, dan dia secara alami akan pergi dari sini setelah orang-orang di helikopter melakukan pemeriksaan. Selain itu, dia juga memiliki kepastian mutlak bahwa dia tidak akan ditemukan oleh pihak lain. Karena helikopter mengitari lembah beberapa kali, tetapi orang-orang di atasnya tidak pernah turun untuk mencari, dan batu besar yang menghalangi kepala Ariana sangat tebal. Bahkan jika pihak lain menggunakan peralatan seperti pencitraan termal, tidak mungkin untuk melihatnya. Seberangi batu besar ini untuk menemukan keberadaanmu. Namun, yang membuat Ariana merasa lebih tidak nyaman adalah helikopter itu meraung ke arahnya. Saat helikopter terbang semakin dekat dan dekat dengannya, hati Ariana menjadi sangat gugup.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.